Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Iqbal, yang insyaallah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat perihal kebiasaan beliau berpuasa pada hari Senin. Jadi Rasulullah SAW itu memiliki kebiasaan, dan dari kebiasaannya Rasulullah adalah berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ketika ditanya Rasulullah, "Ya wahai Rasulullah, apa yang menjadi doronganmu berpuasa pada hari Senin?" Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Dzaka yaum wulidtu fi." Pada hari itu, yaitu hari Senin, aku dilahirkan di muka bumi ini. Al-Imam Suyuti, hadirin yang dirahmati Allah, seorang ulama, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau termasuk pengarang kitab Tafsir Jalalain. Beliau mengomentari hadis ini seraya berkata, Rasulullah SAW itu berpuasa pada hari Senin karena beliau beralasan hari tersebut adalah hari lahir beliau. Kata Imam Suyuti, di situ mengandung beberapa makna. Di antaranya itu merupakan tanda syukur Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, atau kalau dalam bahasa kita tasyakuran. Setiap hari Senin beliau bersyukur kepada Allah, berpuasa. Jadi tasyakuran ataupun tanda syukur Rasulullah SAW itu diekspresikan melalui puasa. Maka kata para ulama, cara kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di mana kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi ada dua, min isda'i ni'matin, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita dapat nikmat di hari tertentu, maka hari tersebut bisa kita jadikan hari untuk bersyukur kepada Allah, meskipun itu diulang-ulang sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang berpuasa setiap hari Senin. Atau daf'i niqmatin, atau dia terselamatkan dari keburukan. Ada kecelakaan kendaraan misalnya, banyak yang wafat, dia selamat misalnya. Nah, ini termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu terselamatkan dari keburukan. Ini juga bisa dijadikan sebagai momentum dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal tertentu, di hari tertentu, yang mana pada hari-hari tersebut dia mengingat nikmat Allah, maka dia bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya hari spesial dalam kehidupan kita, yang mana hari tersebut mengingatkan kita akan besar nikmatnya Allah. Boleh di hari-hari tersebut kita melakukan ketaatan kepada Allah. Bisa dalam bentuk misalnya berbagi sedekah kepada orang-orang yang susah, ataupun memberikan makan kepada kaum muslimin. Itu apapun
jenis ketaatannya bisa kita lakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi misalnya begini, tanggal 10 April atau ini tanggal berapa sekarang ini? 28 September. Ada satu peristiwa yang itu kita anggap sebagai anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tanggal 28 September ini kita melakukan tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ketaatan yang terserah kita mau yang mana. Misalnya kita mau puasa, ya monggo puasa. Kita mau sodakoh, ya silahkan sodakoh. Kita mau ibadah yang lain, ya monggo. Tidak ada batasannya. Yang penting itu bisa dijadikan sebagai cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga disampaikan bahwa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin yang beliau katakan bahwa hari tersebut adalah hari di mana aku dilahirkan. Kata Imam As-Suyuti, itu juga bermakna tasyrifun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lil yaum alladzi wulida fihi. Itu merupakan cara Rasulullah memuliakan hari kelahirannya. Jadi tadi maknanya bisa mengandung bersyukur kepada Allah, beliau berpuasa. Bisa juga mengandung makna tasyrif, yaitu memuliakan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Suyuti, wa tasyrifu syahri maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dikatakan wa tasyrifu al-yawm alladhi wulida fihi Sallallahu Alaihi Wasallam mutadamminun tasyrif asy-syahr alladhi wulida fihi. Jadi memuliakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah juga memiliki makna memuliakan bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang sudah disepakati oleh para ulama jatuh pada Rabiul Awal. Yang malam hari ini kita sudah sampai malam ketiga dari Rabiul Awal. Ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh kanjeng Nabi, insya Allah dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Silahkan. Panjenengan misalnya di bulan ini lebih menyemangati diri untuk memperdalam sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi, membaca hadis-hadis Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya silahkan. Intinya bulan ini kita jadikan momentum untuk bersyukur kepada Allah dan juga sebagai bulan yang kita muliakan sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakannya. Maka dengan itu insya Allah kita semakin hari akan semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Memang setiap hari Rabu kan kita ada kajian kisah Nabi Muhammad. Usahakan di rumah juga punya bacaan. Ya bacaan itu ya monggo panjenengan bisa baca buku tentang kisah perjalanan Nabi. Kalau misalnya tidak biasa baca buku ya baca WA gitu. Biasanya kan ada kiriman-kiriman. Kalau tidak biasa baca juga ya lihat YouTube penjelasan-penjelasan tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah orang-orang yang banyak mengenal, banyak wawasan tentang Nabi itu akan membuat dia jatuh hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa yang jadi alasannya? Kenapa orang itu kalau misalnya banyak pengetahuannya tentang kanjeng Nabi,
dia semakin cinta kepada Kanjeng Nabi. Kenapa kira-kira? Karena apa kira-kira? Karena tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau kenal maka sayang. Itu berlaku hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Menurut saya itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW di kalangan makhluk. Tapi untuk selain Nabi Muhammad SAW, kita itu kalau mengenal seseorang, pengenalan kita kepada seseorang tersebut bisa membuat kita makin cinta kepada orang tersebut, atau sebaliknya membuat kita menjauh dari orang tersebut. Kenapa? Karena manusia pada umumnya itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna tanpa kekurangan. Maka di dalam sebuah syair itu dikatakan, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah, adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sempurna lahir dan batin. Setelah itu beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi kekasih Allah. Maka kalau kita itu baca tentang kehidupan Nabi, tentang biografi Nabi, insya Allah yang muncul itu yang bagus-bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tapi kalau kita mau mempelajari orang, itu nanti ya aib-aibnya juga ikut keluar. Ya bisa kita itu makin senang dengan orang itu, dan bisa juga kita makin menjauh, makin tidak suka dengan seseorang. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah pernyataan dari salah seorang akademisi, ya, seorang profesor dari Amerika. Ini profesor ini masuk Islam, dan ketika ditanya apa yang menjadi dorongannya masuk Islam, beliau menjawab, mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke dalam agama Islam karena aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya, apa kesan pertama yang membuatmu langsung cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau begini, saya ini seorang profesor, saya sudah banyak membaca tentang tokoh-tokoh berpengaruh di dunia, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan dari semua tokoh-tokoh yang ada, biasanya pengikutnya itu hanya ikut saat mereka hidup. Kalaupun misalnya sudah meninggal, mereka masih mengikuti, tapi kuburnya tokoh tersebut itu jarang dikunjungi. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, akan tetapi ajaran beliau masih diamalkan. Bahkan Al-Quran yang beliau ajarkan kepada para sahabat masih ada sampai sekarang dan masih dihafal oleh orang-orang. Dan yang paling luar biasa kata beliau, kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu diziarahi oleh kaum muslimin, tidak kurang 20 juta per tahun. Jadi menurut penelitian Pak, orang yang pergi umroh, haji, kemudian ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jumlah mereka tidak kurang dari 20 juta per tahun. Dan itu tidak pernah terjadi pada tokoh berpengaruh siapapun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang mendorong saya untuk masuk ke dalam agama Islam dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saya akan melanjutkan pengajian dari kitab ini, yaitu Fiqhus Sirah. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang dakwanya Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi, yang mana dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Dan sudah kita sampaikan bahwa di dalam dakwah tersebut hanya sedikit orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali riwayat, ada yang bilang 40, ada yang bilang lebih daripada itu. Yang mana kondisi mereka pada saat itu, mereka melakukan pertemuan-pertemuan biasanya di rumahnya salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Jadi istilahnya tempat pengajiannya pertama Nabi Muhammad SAW itu di rumahnya beliau. Kemudian ibadah yang beliau lakukan di zaman-zaman awal, yaitu para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, yaitu ibadah sholat. Dan ibadah sholat itu dilakukan bukan secara berjamaah, melainkan sholatnya sendiri-sendiri. Kalau misalnya di dalam rumah tersebut semua sudah memeluk agama Islam, mereka sholat di situ. Kalau misalnya masih ada yang belum memeluk agama Islam, mereka sholat di luar, menjauh dari rumahnya masing-masing, takut ketahuan bahwa dia sudah memeluk agama Islam. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Berlangsung selama 3 tahun dan dijalani oleh Rasulullah SAW, meskipun jumlah umatnya pada saat itu sangatlah sedikit. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita garis bawahi bahwa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini merupakan perintah Allah. Bukan karena kehendaknya Nabi, bukan karena Nabi itu takut, bukan. Nabi itu sudah yakin pasti Allah akan melindunginya, tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi itu dicelakakan, tidak mungkin. Karena apa? Karena Nabi ini diberikan mandat oleh Allah, pasti mandat tersebut harus tersampaikan. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW akan dipanggil oleh Allah. Jadi yang menjadi dorongannya Nabi Muhammad SAW, pertama itu adalah perintah Allah. Yang kedua, beliau takut akan umatnya yang masih sedikit, yang masih lemah, yang mana mayoritas dari umat dari para sahabat pertama itu mereka adalah orang-orang susah, orang-orang menengah ke bawah, yang tidak punya status sosial yang tinggi, sehingga mereka itu sangat rentan untuk ditindas. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Terang-teranganlah dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu dan menjauhlah dari orang-orang musyrik. Jangan ambil pusing dengan orang-orang musyrik. Artinya di sini Allah sudah mengizinkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, dalam fase ini beliau langsung pergi ke sebuah gunung, namanya Gunung Sofa. Jadi ada namanya Gunung Sofa. Di Gunung Sofa itu beliau naik gunung. Biasanya kalau ada berita-berita penting, orang itu naik ke Gunung Sofa kemudian memanggil masyarakat Quraisy agar mereka mendapatkan pengumuman dari berita penting yang ingin disampaikan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau naik ke Gunung Sofa, kemudian beliau berteriak, "Ya Sobaha, ya Sobaha." Artinya itu seperti alarm agar orang-orang berkumpul.
Dan itulah yang terjadi. Beliau naik ke sana, kemudian beliau mulai memanggil kaumnya, ya dalam hal ini Quraisy, dan dipanggil kabilah-kabilah Quraisy satu persatu. Ya Bani Adi, ya Bani Fihrin. Satu-satu kabilah-kabilah. Jadi di Quraisy itu kan banyak kabilah-kabilah, banyak klan-klannya. Nah, setiap klan-klan ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kabilah satu, Fihir, kabilah Adi, kabilah Bani Hashim, itu semuanya dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengarkan panggilan tersebut, orang-orang langsung bergegas pergi. Wah, ini panggilan penting ini. Karena tidak ada pengumuman yang disampaikan di atas Gunung Sofa kecuali itu pengumuman penting. Maka setiap orang pergi. Yang tidak bisa pergi mengutus orang. Misalnya dia ada sakit ataupun ada keperluan, dia mengutus budaknya untuk mendengarkan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya berkumpul, hadirin yang dirahmati Allah, semuanya sudah berkumpul, sudah rame. Setiap orang itu hadir. Kalau yang tidak bisa hadir, mengutus utusan. Ketika semuanya berkumpul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqiyah. Wahai kaumku, wahai Quraisy, apakah kalian apabila aku sampaikan sebuah kabar, sebuah berita bahwa di balik Gunung Sofa ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kita, apakah kalian akan membenarkan beritaku ini? Jadi dia tanya dulu, dia meyakinkan dulu. Kalau misalnya saya sampaikan di belakang gunung ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kita, Quraisy, apakah kalian mau membenarkan apa yang saya sampaikan ini? Maka dijawab oleh mereka, qalu ma jarrabna 'alaika kadziban. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati dirimu berbohong. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah seperti itu sifatnya. Dari beliau lahir sampai beliau meninggal tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bohongnya udah berapa kali Pak? Ibu-ibu banyak bohong gitu. Tapi insya Allah diampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan sudah mulai ya, kalau sudah tahu tentang hal-hal ini ya harusnya kita bisa menjauhi. Sifat bohong itu berbahaya. Orang yang suka berbohong itu akan lebih mudah melakukan kemaksiatan, dan orang yang suka melakukan kemaksiatan akan mudah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong. Maka ketika beliau menyampaikan hal tersebut, kamu wahai Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi kalau kamu menyampaikan berita pasti kami langsung percaya. Sehingga beliau digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya diriku memberikan peringatan untuk kalian tentang azab Allah yang pedih nanti di akhirat. Jadi beliau langsung menyampaikan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Aku ini adalah utusan Allah yang memperingati kalian tentang azab Allah nanti di akhirat. Jadi kalau yang mau selamat ikut denganku, yang tidak mau ikut denganku siap-siap merasakan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Maka orang-orang kebingungan.
Ini maksudnya apa? Salah satu dari mereka yaitu Abu Lahab, ya, termasuk pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sebelum dikumpulkan kaum Quraisy dalam dakwah Nabi yang diam-diam tadi, dakwah Nabi selama 3 tahun yang sembunyi-sembunyi, beliau sudah dapat informasi. Jadi ada bocoran informasi bahwa Nabi Muhammad SAW ini punya agama baru, namanya agama Islam. Jadi beliau sudah tahu. Pada saat itu ketika beliau termasuk yang berkumpul, beliau marah besar kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Tabban laka sa'irul yaum." Bayangkan hadirin, Abu Lahab mencaci maki Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita ini, mohon maaf, kurang ajar. Cuma gara-gara ini kamu kumpulkan kami. Artinya beliau Rasulullah SAW diremehkan oleh Abu Lahab pada saat itu. Bahwa yang menjadi alasan dikumpulkan orang-orang ini hanya ingin deklarasi dirimu bahwa kamu ini ngaku-ngaku jadi seorang Rasul. Subhanallah. Dia berkata apa? Tabban laka sa'irul yaum. Itu apa namanya? Ya, ungkapan doa buruk ataupun cacian kepada seseorang. Maka pada saat itu turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu bukan Muhammad, tapi yang celaka itu kamu, wahai Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi itu asbabun nuzulnya. Karena dia Abu Lahab itu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan keburukan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah perkumpulan itu orang-orang terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada dari mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW, tapi masih banyak dari mereka yang ragu-ragu. Maju tidak berani, mundur juga tidak berani, ya diam. Ada juga yang menolak secara terang-terangan kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam fase ini kaum muslimin mulai bertambah, mulai ada yang beriman. Akan tetapi setelah perkumpulan tersebut turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi untuk mengingatkan untuk berdakwah kepada keluarganya secara khusus. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kerabat-kerabatnya. Nah, cuma konteksnya agak sedikit berbeda karena ini keluarga, jadi pembahasannya secara spesifik. Dipanggil satu-satu. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, ankidu anfusakum minan nar. Wahai qabilah Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Dipanggil satu-satu, kemudian pesannya selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka. Satu-satu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian terakhir beliau memanggil anaknya Siti Fatimah. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Karena aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti di akhirat itu semua orang akan menanggung apa yang menjadi hasil dari perbuatannya sendiri. Jadi setiap orang itu akan menanggung apa yang menjadi hasil dari perbuatannya masing-masing. Ghairu anna lakum rahman sa'abulluha bibilaliha. Akan tetapi karena aku ini adalah saudara kalian, maka dengan kedekatanku ini aku menyampaikan kepada kalian dakwah ini secara khusus.
Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini ada sebuah pelajaran bagi kita, bahwa di dalam berdakwah itu ada beberapa objek dakwah yang harus kita perhatikan, dan itu dialami langsung oleh Rasulullah SAW fase-fasenya. Dalam fase dakwanya Rasulullah SAW akan nampak begitu jelas bagi kita, yaitu fase yang pertama, di mana Rasulullah SAW menerima risalah dari Allah, yang mana risalahnya Allah yang disampaikan kepada Nabi ini hanya bersifat taklif syariat untuk dirinya sendiri, Nabi Muhammad SAW. Jadi kan sebagaimana yang sudah kita ketahui, turun Quran belum ada perintah berdakwah. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Iqra. Setelah surat Iqra adalah surat Al-Muddathir. Surat Muddathir itu adalah perintah Allah untuk Nabi Muhammad SAW agar beliau membekali diri, mendakwahi dirinya sendiri dulu. Bagaimana beliau menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Ini fase di dalam dakwah. Jadi sebelum kita mendakwahi yang lain, dakwahilah diri kita dulu. Kuatkanlah iman kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendakwahi orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, mulai dari keluarga, suami, istri, anak, kemudian kerabat-kerabat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini segmentasi yang sudah disampaikan oleh para ulama kepada kita, bahwa setiap muslim yang memiliki mas'uliyah, tanggung jawab kepada orang-orang, khususnya keluarganya, maka dia wajib untuk menyampaikan dakwah kepada keluarganya tersebut. Kemudian yang ketiga, berdakwah secara umum. Nah, berdakwah secara umum ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya berdakwah kepada semua elemen masyarakat, mau raja, mau masyarakat, mau siapapun, itu didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang Arab, yang non Arab, semuanya didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pelajaran bagi kita, bahwa dakwah umum ini juga dilakukan oleh Nabi. Adapun prakteknya untuk zaman sekarang ini, prakteknya untuk dakwah umum itu merupakan tanggung jawab pertama para ulama. Tanggung jawabnya para ulama. Ulama itu bertanggung jawab untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini tugasnya ulama, tanggung jawabnya ulama. Yang kedua, tanggung jawabnya hukam, umarok, pemerintah. Pemerintah juga itu memiliki tanggung jawab terhadap rakyat-rakyatnya agar mereka bisa mendapatkan dakwah dari dakwah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Begitu juga dengan umarok. Umarok itu diistilahkan dengan khalifah. Khalifah itu juga penggantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau dulu khalifah itu biasanya sudah ulama, umaro itu sudah pasti ulama dulu. Tapi kalau sekarang kan beda, ulama sama umaro itu berbeda. Akan tetapi keduanya memiliki tanggung jawab untuk mendakwakan ra'iyah atau rakyat-rakyat mereka ataupun umat mereka agar lebih mengenal syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah yang sedikit ada manfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala alam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.